Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Bab 417 sampai 418. Bab 417. Penjual buku layang di Yanjing pada malam hari. Lampu menyala terang. Orang-orang datang dan pergi di jalan, dan tawa terus terjadi. Ada juga arus pelanggan yang tak ada habisnya di toko-toko besar di kedua sisi jalan, yang sangat ramai. Ye Guan dan Suan Yuanling berjalan perlahan. Ye Guan melihat sekeliling dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa bintang biru ini benar-benar penuh dengan kembang api manusia di mana-mana. Di alam semesta Guangxuan, hal utama yang dilakukan setiap orang setiap hari adalah berlatih, dan beberapa bahkan melakukan retret. Ratusan tahun telah berlalu di dunia ini, dan kerabat serta teman-temannya mungkin sudah lama meninggal. Praktik amalan merenungi alam semesta justru tanpa disadari telah menghapus rasa kemanusiaan diri sendiri dan perlahan mendekati ketuhanan. Jika dia tidak datang ke Bima Sakti, Ye Guan akan menjadi orang seperti itu. Berlatih seumur hidup, berjuang seumur hidup, dan hidup tidak seharusnya seperti ini. Setelah membaca ini, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Suan Yuanling melirik ke arah Ye Guan, matanya yang indah masih penuh rasa ingin tahu. Ye Guan benar-benar misterius di matanya. Dari luar wilayah, Suan Yuanling tahu bahwa Bima Sakti dijaga oleh orang-orang kuat dari Sekte Galaksi, dan mustahil bagi orang biasa untuk datang ke Bima Sakti, apalagi Blue Star. Siapa dia? Suan Yuanling menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak memikirkannya lagi. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti di depan sebuah warung. Pemilik warung sedang menggoreng 2 potong tahu. Tahu tersebut digoreng hingga berwarna keemasan dan memiliki aroma yang memikat. Pemilik kios memandang Ye Guan dan tersenyum. "Apakah kamu mau 2 potong?" Ye Guan mengangguk. Oke. Pemilik kios segera melemparkan 2 potong tahu putih dan empuk lagi, lalu mulai mengolahnya. Suan Yuanling melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Segera kedua potong tahu itu digoreng. Pemilik kios mengambil kotak itu dan melaporkannya kepada Ye Guan dan berkata, 2 kotak. Pemilik kios mengangguk. Oke. Setelah membagi tahu, Ye Guan menyerahkan salah satu kotak kepada Suan Yuanling. "Nona Ling, cobalah." Suan Yuanling mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia mengambil kotak itu. Dia masih memakai kerudung, jadi cukup merepotkan untuk makan. Tapi dia tetap mencicipinya. Ye Guan hendak membayar, tapi Suan Yuanling telah mengeluarkan koin Tiongkok dan menyerahkannya kepada pemilik kios, lalu mereka berdua pergi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Rasanya enak." Suan Yuanling bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye, apakah Anda tidak memiliki makanan lezat di sana?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Suan Yuanling melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa.
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih Nona Ling karena mentraktirku tahu. Aku juga akan mentraktirmu makanan lezat dari tempat kita di lain hari." Suan Yuanling sedikit penasaran, makanan apa? Ye Guandao, daging naga. Suan Yuanling berkedip dan tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresi Suan Yuanling, Ye Guan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Tapi dia tidak menjelaskan banyak karena itu normal jika dia tidak mempercayainya. Keduanya berjalan di sepanjang jalan. Ye Guan sangat ingin tahu tentang banyak hal. Dan Suan Yuanling akan membantu memperkenalkan mereka. Keduanya sedang berjalan di jalan dan menarik banyak perhatian. Terutama Suan Yuanling. Dia masih mengenakan gaun putih hari ini meskipun dia mengenakan kerudung. Dilihat dari sosok dan matanya, dia tahu dia pasti seorang wanita. Kecantikan yang menakjubkan. Apalagi saat dia mengenakan kostum, dia penuh dengan roh peri, seperti peri. Pada saat ini, beberapa suara sepeda motor yang tajam tiba-tiba terdengar dari pinggir jalan. Ye Guan berbalik dan melihat beberapa sepeda motor lewat di jalan. Ye Guan mengalihkan pandangannya, dan mereka berdua terus berjalan ke depan. Tetapi pada saat ini, sepeda motor berbalik dan berhenti di depan Ye Guan dan yang lainnya. Ada 6 orang, berpakaian sangat avant-garde, dengan rambut berwarna-warni, dan terlihat sangat sosial. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berkepala periuk, celana ketat, dan tato di sekujur lengannya. Mata pemuda itu tertuju pada Suan Yuanling dan dia tersenyum. "Cantik, mari kita saling mengenal." Di belakang pemuda itu, sekelompok pemuda energi tiba-tiba mulai berteriak aneh. Kamu melirik pemuda itu dan yang lainnya, lalu memandang ke arah Suan Yuanling, bertanya-tanya, apakah tidak ada hukum di tempat ini? Suan Yuanling berkata dengan tenang, dunia ini sangat gelap. Di tempat yang tidak kita ketahui, beberapa hal gelap yang mengerikan terjadi setiap hari. Ye Guan sedikit mengangguk. Benar, melihat dia diabaikan, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap. Dia berjalan ke arah Suan Yuanling dan berkata, "Cantik, apakah kamu begitu tidak sopan?" Wajah Suan Yuanling tanpa ekspresi. Tetapi pada saat ini, selusin pengawal berjas tiba-tiba muncul. Ekspresi pemuda dan yang lainnya tiba-tiba berubah secara dramatis, dan mereka ingin melarikan diri. Tetapi sebelum kaki mereka bisa bergerak, mereka sudah dipukuli oleh mereka. 10 beberapa senjata diarahkan ke kepalanya. Wajah pemuda itu dan yang lainnya langsung memucat. Pemuda terkemuka itu dengan cepat menatap Suan Yuanling dan terus memohon belas kasihan. Suan Yuanling berkata dengan tenang, "Kirim mereka ke penjara hitam dan pilih 20 orang kuat agar mereka dapat melakukan pertukaran persahabatan dengan mereka." 20 orang kuat. Ye Guan memandang Suan Yuanling, dan wajah Suan Yuanling menjadi sedikit merah.
Setelah mendengar perkataan Suan Yuanling, para pengawal langsung menyeret sekelompok remaja itu pergi. Suan Yuanling melirik Ye Guan, lalu berkata, "Apakah menurutmu aku terlalu kejam?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin orang-orang ini jatuh ke tanganmu? Tetapi jika mereka menemukan orang lain hari ini, maka mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka nantinya. Sampah masyarakat tidak akan menyesali kematian." Sudut mulut Suan Yuanling sedikit terangkat. "Oke." Ye Guan berkata lagi, "Nona Ling, bagaimana perkembangan kultivasimu?" Suan Yuanling tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Setelah menggunakan metode kultivasi Anda, saya telah mencapai puncak tingkat ke-9. Jika saya melangkah lebih jauh, saya akan mampu menembus tingkat ke-9 dan menjadi seorang Grandmaster. Dan sekarang hanya masalah waktu sebelum saya mencapai tingkat Master." Ye Guan bertanya, "Apakah Grandmaster sangat kuat?" Suan Yuanling mengangguk, "Ini sangat kuat. Setelah Anda mencapai tingkat Master, Anda dapat mengendalikan udara dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sehari. Selain itu," saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah bangunan di sebelahnya. Bangunan ini tingginya 5 atau 6 lantai. "Jika saya mencapai tingkat Master, saya dapat menghancurkannya dengan satu pukulan." Ye melirik ke arah gedung itu dan mengangguk sedikit. "Di tempat ini memang cukup bagus." Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Itu bagus sekali. Menurut statistik kami, jumlah Grandmaster di seluruh kota Yanjing tidak melebihi 3.000. Anda harus tahu bahwa kota Yanjing memiliki populasi puluhan juta. Jika saya menjadi seorang Grandmaster di usiaku, maka itu sangat mungkin." Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Suan Yuanling berkedip, "Apakah level saya agak rendah?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Nona Ling, energi spiritual tempat ini sangat rendah. Jadi teknik yang kuberikan padamu tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jika kamu meninggalkan bintang biru ini dan pergi ke tempat yang kuat energi spiritual di luar, dengan bakat Anda dapat mencapai level lain." Suan Yuanling sangat bijaksana. Ye Guan melanjutkan, "Dengan kekuatan Nona Ling, dia seharusnya bisa keluar, kan?" Suan Yuanling mengangguk, "Saya adalah siswa yang direkomendasikan." Ye Guan sedikit terkejut. "Siswa yang direkomendasikan?" Suan Yuanling menjelaskan, "Sebagai siswa yang direkomendasikan di Galaksi Chollege. Setelah masuk Galaksi Chollege, selama saya lulus ujian, saya akan bisa masuk ke Galaksi Sek 1 tahun kemudian." "Sekte Galaksi?" Ye Guan mengangguk, "Saya mengerti." Suan Yuanling memandang Ye Guan, "Apakah kamu akan pergi ke Sekte Galaksi juga?" Ye Guan mengangguk, "Pergi?" Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Dengan kata lain, kamu juga akan belajar di Galaksi Chollege."
Menjadi pelajar, Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik menjadi murid. Saat ini, Xuan Yuanling tiba-tiba berkata, "Kita hampir sampai." Ye Guan menarik kembali pikirannya dan sedikit mengangguk. Xuan Yuanling sedikit penasaran, "Tuan Ye, apakah orang yang Anda cari juga berasal dari luar wilayah?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Xuan Yuanling bertanya, "Apakah kamu hebat?" Ye Guan Dao, "Luar biasa, dewa sejati pasti kuat." Hanya bercanda. Pemilik pena Dao dipukuli hingga jatuh. Xuan Yuanling bertanya lagi, "Bagaimana jika dibandingkan denganmu?" Ye Guan berkedip, "Ini sedikit lebih kuat dariku." Xuan Yuanling menggelengkan kepalanya. "Saya tidak percaya. Pasti tidak ada orang yang lebih kuat dari Anda di dunia ini." Ye Guan tertawa. Saat ini, Xuan Yuanling menunjuk ke kejauhan, "Kami di sini." Ye Guan melihat ke sepanjang jari Xuan Yuanling. Ada jalan layang tidak jauh, lebarnya ratusan meter, dan ada banyak orang di jalan layang itu. "Ya Tuhan," Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Belum lagi, dia masih sedikit gugup saat melihat wanita ini. Bahkan jika budidayanya belum disegel, dengan kekuatannya saat ini, masih ada celah antara dia dan dia. Xuan Yuanling tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Ye Guan memulihkan pikirannya dan mengangguk, "Oke." Tak lama kemudian, keduanya sampai di jembatan layang. Kamu melihat sekeliling. Ada banyak orang yang mendirikan kios di sisi kiri dan kanan jembatan layang, menjual makanan, mainan, dan berbagai aksesoris kecil. Ye Guan melihat sekeliling, mencari penjual buku. Namun, setelah melihat-lihat, dia tidak menemukan orang yang menjual buku. Ye Guan mengerutkan kening, bukankah dia datang? Saat ini, Xuan Yuanling tiba-tiba menghampiri pemilik kios dan bertanya, "Bos, di mana gadis yang menjual buku itu?" Bos tersenyum dan berkata, "Sepertinya dia tidak ada di sini hari ini." Xuan Yuanling menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang berkata, "Tunggu dan lihat." Xuan Yuanling sedikit mengangguk. "Oke." Kamu melihat sekeliling, dan akhirnya berjalan ke warung semangka. Dia mengambil sepotong semangka dan mencicipinya. Bos memandang Ye Guan dan berkata, "Kemiripan sekali." Ye Guan memandang bosnya. "Benarkah?" Bos itu mengangguk. "Kamu terlihat persis seperti orang yang sama." Ye Guan sedikit penasaran. "Siapa?" Bosnya berkata, "Belum lama ini, seorang pria dan seorang wanita datang ke sini untuk membeli semangka. Wanita itu sangat cantik, seperti peri. Ada seorang pria di sampingnya, mengenakan kemeja putih, sangat mirip denganmu. Tentu saja, kalian mereka terlihat sangat mirip. Yah, kalian lebih tampan dari dia." Ye Guan tercengang saat itu juga. "Ayah, tante." Ye Guan dengan cepat bertanya, "Apakah mereka pernah ke sini lagi?"
Bos menggelengkan kepalanya. Mereka belum pernah ke sini sejak saat itu. Ye Guan ingin menanyakan hal lain. Tetapi pada saat ini, suara kejutan tiba-tiba datang dari samping. Cizen, kamu di sini. Cizen, mendengar kata-kata ini, Ye Guan langsung membeku. Bab 418. Adik sejati, Cizen. Ye Guan mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat. Ada seorang wanita berdiri tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan gaun kuning muda. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, syal rambut panjang, dan pita ungu diikatkan di pinggangnya. Sosoknya bahkan lebih ramping, memegang 5 atau 6 buku di tangannya. Melihat wanita di depannya, Ye Guan tahu bahwa ini adalah dewa sejati. Ye Guan memandang wanita di depannya. Temperamen Zhen Shen sebenarnya agak mirip dengan Qirou. Namun, Qirou lembut di luar dan yin di dalam, menunjukkan kelihayan. Kelembutan wanita di depannya benar-benar lembut, dan ada kelembutan dalam keanggunannya. Sulit bagi orang untuk berpikir bahwa dia adalah dewa sejati yang tak terkalahkan. Ye Guan terkejut, sangat tidak terduga. Dalam imajinasinya, dewa sejati seharusnya menyendiri atau mengintimidasi. Tapi tidak. Dewa sejati di depannya tidak memiliki kekuatan yang luar biasa di tubuhnya. Dan dia memiliki senyuman tipis di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti sedang menghirup angin musim semi. Pada saat ini, Cizen juga sedang menatap Ye Guan dengan senyum tipis di wajahnya. Saat Ye Guan terdiam, Cizen tiba-tiba tersenyum manis. "Halo." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Cizen mengangguk. "Aku mengenalmu." Ye Guan memandang Cizen. "Aku harus memanggilmu apa?" Cizen berkedip. "Kamu bisa memanggilku kakak perempuan tertua seperti mereka." Saudari. Ye Guan terdiam. Jelas, pihak lain sudah tahu tentang dia dan Cisu. Suan Yuan Ling melirik Cizen, lalu ke Ye Guan, matanya penuh rasa ingin tahu. Saat ini, Cizen berjalan ke samping dan duduk. Dia meletakkan bukunya dan berkata, "Apakah kamu datang kepadaku secara khusus?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Cizen melirik Ye Guan, tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Di sebelah Ye Guan, Suan Yuan Ling berkata, "Kalian ngobrol, Tuan Ye. Jika Anda butuh sesuatu, silakan hubungi saya kapan saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan berjalan ke arah Cizen. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Cisu dan Cirou telah datang ke Bima Sakti. Tahukah kamu?" Cizen mengangguk. "Saya tahu." Ye Guan dengan cepat bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana mereka?" Cizen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan memandang Cizen, dan Cizen tiba-tiba bertanya, "Cisu punya bayi?" Ye Guan mengangguk. Cizen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum,
Setelah dia lahir, dia bisa menjadi dewa penguasa dan menguasai alam semesta yang sebenarnya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bukankah alam semesta yang sebenarnya milikmu?" Cizen tersenyum dan berkata, "Apa yang mereka lahirkan adalah apa yang saya lahirkan, tidak ada bedanya." Ye Guan terdiam. Apakah ada perbedaannya? Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari jembatan layang. Kampanye anti pornografi akan datang. Mendengar ini, orang-orang di jembatan layang melihat ke arah Cizen. Cizen segera mengambil buku di depannya, menarik Ye Guan, dan buru-buru berkata, "Lari, lari." "Kamu Guan?" Cizen menarik Ye Guan dan berlari dalam waktu yang lama. Saat dia melihat tidak ada yang mengejarnya, dia menghela nafas lega. Ye Guan memandang Cizen, lalu berkata, "Apakah kultivasimu juga dilarang?" Cizen berkedip. "Ya." Ye Guan terdiam. "Apakah ayah begitu hebat? Bisakah dewa sejati menekannya?" Cizen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Silakan makan." Karena itu, dia membawa Ye Guan ke kedai barbeque. Dia memesan banyak barbeque dan kemudian menyimpan bukunya. Ye Guan memandang Cizen dan tidak berkata apa-apa. Cizen tersenyum dan berkata, "Apakah ada bunga di wajahku?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu berbeda dari apa yang aku pikirkan." Cizen berkata, "Apakah berbeda?" Ye Guan mengangguk. "Awalnya aku mengira kamu sangat kedinginan." Cizen sedikit mengangkat sudut mulutnya, seperti Xiao Jing. Ye Guan Dao, dia sebenarnya tidak terlalu kedinginan. Cizen tersenyum tipis. "Jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu." Ye Guan sedikit penasaran. "Kenapa?" Cizen tersenyum dan berkata, "Kamu adalah saudara iparku, jadi wajar saja aku ingin bertemu denganmu." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Tahukah kamu bahwa saya berasal dari Guangxuan Universe?" Cizen mengangguk. "Saya tahu." Ye Guan memandang Cizen dan berkata, "Kedua alam semesta kita telah bertarung sangat lama sekali. Kali ini, barbeque disajikan, dan Cizen mengambil tusuk daging dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini." Ye Guan mengambil tusuk sate daging dan berkata, "Terima kasih." Cizen menggigit dagingnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Biar saya gunakan analogi, jangan terlalu memikirkannya." Ye Guan mengangguk. "Oke." Cizen berkata, "Ada 2 gelombang semut yang berkelahi di sampingmu. Apakah kamu tertarik?" Ekspresi Ye Guan membeku. Cizen tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan terus makan daging. Ye Guan mengerti, wanita di depannya, seperti bibi Sukun dan kakek, mungkin sudah tidak mempedulikan banyak hal lagi. Keilahian, mereka mungkin masih memiliki rasa kemanusiaan di dalamnya. Namun mereka mungkin hanya memiliki rasa kemanusiaan pada segelintir orang saja.
Seperti yang dilakukan bibiku yang mengenakan rok polos pada ayahku. Cizen mengambil tusuk sate kambing dan menggigitnya. Lalu berkata, sebenarnya musuh alam semesta yang sebenarnya bukanlah alam semesta Guangxuan, dan musuh alam semesta Guangxuan bukanlah alam semesta yang sebenarnya. Ye Guan bertanya, bencana kosmik. Cizen berkata, kesengsaraan alam semesta hanyalah salah satunya. 1. Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, apakah ada hal lain? Cizen mengangguk. Ye Guan bertanya, ada apa? Cizen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit tidak berdaya dan harus mengubah pertanyaannya. Saya mendengar bahwa Anda menekan bencana alam semesta, bukan? Cizen mengangguk. Ye Guan sedikit bingung. Lalu kenapa kamu ada di sini? Cizen berkata, kekuatanku terletak pada bencana alam semesta. Ye Guan tampak terharu. Maksudmu, kekuatanmu menekan alam semesta, tapi tubuhmu ada di sini? Cizen mengangguk. Ya. Ye Guan terkejut. Wanita ini mungkin lebih kuat dari yang dia kira. Cizen tiba-tiba mengambil sosis panggang dan menyerahkannya pada Ye Guan. Cobalah. Ye Guan mengambil sosis panggang itu, menggigitnya, lalu berkata, oke. Senyuman menyentuh muncul di wajah Cizen. Makanan di galaksi ini lumayan enak. Saya tidak akan pernah bosan memakannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar. Setelah mengatakan itu, dia hendak menggigitnya lagi. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat, ada seorang pria paruh baya berdiri di sana berjubah dan memiliki nafas yang kuat. Matanya tajam dan dia memiliki aura pembunuh. Datang dan targetkan diri Anda sendiri. Ye Guan mengerutkan kening. Cizen menatap pria paruh baya itu dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, apakah kamu itu Ye Guan? Ye Guan mengangguk. Ya. Pria paruh baya itu memandang Ye Guan, dan kemudian berkata, kaulah yang membunuh orang-orang di sekte masa depanku. Sekte masa depan? Ye Guan tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, apakah calon pemimpin sektemu Ying King? Lancang. Pria paruh baya itu tiba-tiba berteriak dengan marah, bagaimana kamu bisa memanggil nama tuanku? Saat dia berteriak dengan marah, aura kuat muncul yang sangat menakutkan. Ye Guan berkata dengan cepat, aku kenal tuanmu, tolong biarkan dia datang menemuiku secepatnya. Lancang, pria paruh baya itu kembali berteriak dengan marah. Siapa kamu? Kamu berani membiarkan tuanku datang menemuimu? Sungguh sombong. Setelah mengatakan itu, dia langsung melambaikan telapak tangannya. Dengan lambaian telapak tangannya ini, jejak telapak tangan yang menakutkan keluar dari telapak tangannya dan langsung menuju ke Ye Guan. Melihat adegan ini, kelopak mata Ye Guan melonjak. Tanpa berpikir panjang,
Dia langsung menarik Qi Zhen ke belakangnya, lalu menusukkan pedangnya ke depan. Dia menggunakan Xuan Qi dengan pedang ini. Namun begitu niat pedang keluar, kekuatan misterius langsung menghantamnya. Ledakan, saat suara teredam bergema, Ye Guan dan Qi Zhen mundur beberapa meter. Tapi segel tinju belum hilang dan menempel kuat pada pedangnya. Seorang ahli tingkat master, pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba bergegas ke depan dan langsung menuju ke Ye Guan. Dia sangat cepat sehingga dia membawa bayangan yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Ye Guan terkejut. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat orang yang masih makan. Qi Zhen berkata, "Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia bergegas ke depan dan menikam dengan pedangnya. Begitu dia menghunus pedangnya, niat pedang muncul lagi, tapi itu ditekan dalam sekejap. Rumput, Ye Guan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Dia tidak perlu memulihkan kultivasinya sama sekali. Hanya dengan sedikit niat pedang, dia dapat dengan mudah membunuh Grandmaster di depannya. Niat pedang muncul, itu akan segera ditekan. Sangat kacau, paru-paru Ye Guan Qi hampir meledak. Pada saat ini, tinju pria paruh baya itu langsung mengenai pedangnya. Ledakan, pedang itu bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat sekali lagi mengguncang Ye Guan kembali. Sebelum Ye Guan bisa berhenti, pria paruh baya itu bergegas maju lagi dan meninju kepalanya. Kekuatan yang kuat langsung merobek udara, menciptakan suara ledakan udara yang sangat menakutkan. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Ketika pria paruh baya itu meninjunya, Ye Guan tiba-tiba menghindar ke samping dan menghindari pukulan itu dengan sehelai rambut. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak dengan marah, "Kibawaan!" Ledakan, pedang Ye Guan langsung diblokir oleh energi geng ini. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat mendorong Ye Guan kembali ke tanah lebih dari 10 meter. Tapi pada saat ini, pedang di tangan Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang di depan pria paruh baya itu. Pedang terbang, ledakan, namun pedang ini tidak mampu menembus aura bawaan pria paruh baya itu. Karena tidak hanya kecepatan pedang Ye Guan, tetapi juga kekuatan dan niat pedang terus-menerus ditekan oleh kekuatan misterius. Daripada mengatakan bahwa musuhnya adalah pria paruh baya ini, lebih baik mengatakan bahwa musuhnya adalah kekuatan misterius. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berbalik dan melambaikan telapak tangannya ke arah Ye Guan dan Qi Zhen tidak jauh dari sana, "Hancurkan langit." Ledakan, begitu telapak tangan keluar, cetakan telapak tangan emas menyapu dan langsung menuju ke Ye Guan dan Qi Zhen di kejauhan. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah, dan Qi Zhen mengingatkan, "Apakah kamu ingin lari?" "Berlari?" Ye Guan mengangguk dengan cepat. "Aku mendengarkanmu." Setelah mengatakan itu,
Dia membawa Cizen dan berbalik dan lari. Di mana harus melarikan diri, pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba melompat dan menamparkan Ye Guan tepat di udara. Angin palem yang kuat langsung menyapu di depan mereka. Ye Guan mendorong Cizen menjauh, lalu mengambil satu langkah ke depan dan menusuk dengan jarinya sebagai pedang. Ledakan, gelombang niat pedang keluar dari tubuhnya, tapi ditekan dalam sekejap. Rumput, Ye Guan mau tidak mau mengumpat dengan marah. Ledakan, Ye Guan mundur lebih dari 10 meter. Saat dia berhenti, darah sudah tumpah dari sudut mulutnya. Frustrasi, harus dikatakan bahwa Ye Guan sangat frustrasi saat ini. Dia mendongak dan hampir ingin mengutuk. Tapi setelah dipikir-pikir, saya memutuskan untuk melupakannya. Dia takut menjadi ganda campuran. Tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan menoleh untuk melihat ke samping Cizen. Apakah kamu belum berangkat? Cizen berkedip. Apakah Anda butuh bantuan? Ye Guan terkejut. Kekuatanmu belum ditekan. Cizen tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke guru besar di kejauhan dan menarik pelatuknya. Ekspresi Ye Guan membeku. Gambaran Tuhan yang benar di dalam hatinya runtuh sekali lagi. Bersambung.